Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau nyelisik topik yang relevan banget lah ya buat banyak dari kita seiring bertambahnya usia, bintik penuaan. Sumber kita kali ini seorang dermatolog namanya Budi Susanto. Pengalamannya luar biasa, 50 tahun praktek. Beliau ini berbagi pandangannya soal cara mengatasi kondisi yang sering disebut bintik hati itu loh, atau nama medisnya keratosis seboroik. Anda mungkin pernah kan pas ngaca gitu, lihat ada bintik kecoklatan di wajah, atau mungkin di punggung tangan. Terus kepikiran, ada nggak sih cara rumahan buat ngatasinnya? Nah, jadi misi kita hari ini, kita mau saring nih metode-metode rumahan yang praktis dari beliau. Yang direkomendasiin berdasarkan pengalamannya yang panjang itu. Fokusnya ke teknik yang simple, yang bisa Anda coba sendiri di rumah, nggak perlu langsung ke klinik gitu. Kita pengen tahu apa sih intisari 50 tahun pengalaman beliau yang bisa kita terapkan? Tepat sekali. Mungkin kita mulai dari dasarnya dulu kali ya, biar paham ini apa sebenarnya. Jadi, keratosis seboroik ini, kata sumber kita, sebetulnya jinak kok, cuma penumpukan pigmen melanin aja. Oh, jinak ya, jadi bukan sesuatu yang berbahaya gitu. Bukan, umumnya nggak bahaya. Nah, biasanya mulai muncul itu di usia 40-an, terus cenderung nambah banyak, sama warnanya makin gelap seiring waktu. Munculnya di mana aja biasanya? Paling sering di area yang kena matahari, ya kayak wajah, punggung tangan, lengan, leher, dada. Dokter Budi ini menekankan banget kaitannya sama paparan sinar matahari. Akumulasi selama bertahun-tahun gitu. Awalnya mungkin kecil aja, coklat muda. Tapi bisa jadi gebean, lebih gelap, kadang agak nonjol dikit. Wah, sumber kita ini bahkan kasih contoh nyata ya, ada cerita pasiennya. Iya, ada. Ibu Siti Rahmawati namanya. Beliau ini sampai merasa terganggu banget, katanya sampai agak depresi gitu karena bintik di wajahnya banyak. Tapi setelah coba metode rumahan yang disaranin dokter Budi ini, sebulan, wah katanya jauh lebih baik, lebih pede. Oke, ini bikin ada harapan ya berarti ya, bisa dicoba sendiri. Mari kita mulai deh dari perawatan yang dioles langsung ke kulit. Apa aja nih yang di-highlight sama beliau? Nah, salah satu yang cukup menarik perhatian itu masker lemon madu. Uniknya, dokter Budi sendiri ngaku lumayan kaget loh lihat hasilnya di pasiennya Ibu Dewi Susanti. Kaget gimana? Bintik penuaannya itu berkurang hampir separuh, cuma dalam 3 minggu pemakaian rutin. Serius? Separuh dalam 3 minggu? Cepet juga ya itu? Iya, makanya beliau juga kaget. Ini nunjukin potensi metode sederhana ini kan? Oke, kenapa sih kombinasi lemon sama madu ini bisa efektif gitu menurut pengalaman beliau? Kok bisa secepat itu? Jadi gini penjelasannya. Lemon itu kan kayak vitamin C sama asam sitrat alami ya. Nah, dua ini fungsinya kayak pencerah alami, bantu nyamarin tumpukan melanin tadi. Oke, masuk akal. Terus madunya? Kalau madu, selain dia melembabkan dan kulit lembab itu penting banget, dia juga punya sifat antibakteri. Jadi kayak ngelindungi kulit juga. Ya ibaratnya kombinasi agen pencerah alami sama pelindung kulit, gitulah. Cara bikinnya gimana? Ribet nggak? Oh, gampang banget, sederhana kok. Tinggal peres setengah lemon segar, terus campur sama 1 sendok makan madu murni. Biar gampang dioles, tambahin aja tepung terigu dikit sampai teksturnya kayak pasta kental gitu. Oke. Olesin deh ke area bintiknya, diamin 15 menitan, terus bilas pelan-pelan pakai air hangat. Beliau saranin cukup 2-3 kali seminggu aja. Tapi lemon kan lumayan asem ya. Ada yang perlu diperhatiin nggak sih? Kayak efek samping atau apa? Nah, pertanyaan bagus itu. Dokter Budi ini wanti-wanti banget soal ini. Lemon itu bikin kulit jadi lebih sensitif sama matahari. Jadi hukumnya wajib pakai tabir surya setelahnya. Nggak boleh nggak. Oh, wajib ya? Iya. Makanya idealnya sih lakuin perawatan ini pas malam hari. Terus besok paginya kalau mau keluar rumah, ya pakai tabir surya. Kalau pas pakai ada rasa perih dikit di awal, mungkin masih normal ya. Tapi kalau perih banget, langsung bilas aja. Mungkin nanti pas coba lagi takaran lemonnya dikurangi dikit, gitu. Oke. Itu metode pertama ya, lemon madu. Ada alternatif lain nggak yang beliau bagiin? Mungkin yang lebih tradisional gitu? Ada. Beliau juga nyorot resep warisan keluarga nih, masker kacang hijau. Katanya, ibunda beliau sendiri rutin pakai ini. Dan hasilnya, wah kabarnya bebas bintik penuaan sampai usia 85 tahun. Wow, sampai 85. Itu keren banget sih. Apa rahasianya kacang hijau nih? Kok bisa gitu?
Menurut penjelasan Dr. Budi, di kacang hijau itu ada senyawa namanya saponin. Nah, saponin ini dipercaya bisa bantu angkat kotoran sama sel kulit mati yang numpuk. Sekaligus, dia juga bisa ngasih efek mencerahkan kulit. Jadi kayak dua fungsi gitu ya, bersihin sambil mencerahkan. Betul, membersihkan dan mencerahkan secara lembut gitu. Cara bikinnya gimana? Mudah juga nggak kayak yang lemon tadi? Cukup mudah kok. Siapin aja sekitar 3 sendok makan bubuk kacang hijau. Bubuknya ini bisa beli jadi, banyak kok di toko atau apotek. Atau kalau mau lebih fresh, giling sendiri aja dari biji kacang hijaunya. Oke, terus dicampur apa? Tambahin 2 sendok makan susu anget sama 1 sendok makan madu. Aduk rata sampai kental kayak pasta. Olesin ke bintiknya, diamin 15 menit, bilas pakai air suam-suam kuku. Sama ya 2-3 kali seminggu? Iya, sama. Cukup 2-3 kali seminggu. Tapi kuncinya nih, beliau ingatin banget, konsistensi. Jangan nyerah cuma setelah sekali 2 kali coba. Biasanya perlu sekitar sebulan rutin, baru kelihatan bedanya. Bener juga ya. Kayaknya semua perawatan kulit gitu ya. Kuncinya sabar dan telaten. Betul sekali. Mau yang lemon madu atau kacang ijo, sabar itu penting banget. Bintik ini kan munculnya nggak semalam. Yang ngilanginnya juga butuh proses gitu. Oke, tadi kan bahan-bahannya mungkin kita udah lumayan familiar ya. Lemon, madu, kacang ijo. Nah, metode oles berikutnya ini dari sumber kita agak unik nih. Pijet kulit pisang. Hah? Kulit pisang? Yang biasa dibuang itu? Kedengerannya agak gimana gitu ya. Iya, mungkin kedengerannya gitu ya. Tapi Dr. Budi ini kasih penjelasan ilmiahnya loh, bukan asal ngomong. Oh ya? Gimana penjelasannya? Jadi bagian dalam kulit pisang yang putih itu loh, ternyata kaya banget sama vitamin. Ada vitamin A, B, C, sama E. Nah, semua vitamin itu kan bagus ya buat bantu mencerahkan kulit. Oke. Terus ada juga kandungan asam sitrat sama salisilat. Kadarnya rendah sih, tapi cukup buat bantu angkat sel kulit mati secara lembut. Jadi ada dasarnya, bukan sekedar mitos orang tua dulu. Wah, jadi ada ilmunya juga ya di balik kulit pisang. Kirain cuma buat kepleset aja. Terus cara pakainya gimana nih? Nah, ini yang paling praktis menurut saya. Habis makan pisang, kulitnya jangan langsung dibuang. Pakai bagian dalamnya yang putih itu buat gosok-gosok lembut area bintik penuaannya. Kira-kira 10 menitan lah. Digosok gitu aja? Iya, digosok lembut. Terus biarin sisa getahnya nempel di kulit sekitar 15 menit. Habis itu baru bilas. Beliau nyaranin ini dilakuin tiap malam habis cuci muka. Ada cerita suksesnya juga? Ada. Pasiennya Bapak Agus Pratama. Awalnya katanya ragu banget, tapi nyoba aja. Ternyata dalam 3 minggu, bintik di wajahnya memudar lumayan jelas katanya. Terus ada tips tambahan nih dari pengamatan Dr. Budi. Katanya pisang yang matangnya pas, yang kulitnya mulai ada bintik-bintik hitam dikit gitu, itu cenderung lebih efektif dibanding yang terlalu matang atau malah masih hijau. Oh gitu ya? Dan ya jelas satu kulit pisang buat sekali pakai aja ya, jangan disimpan buat besok. Keunggulannya jelas banget kan metode ini, gratis. Plus, ya buah pisangnya dimakan, dapat nutrisinya juga. Win-win solution. Benar-benar ya, memanfaatkan sesuatu yang biasanya kita anggap sampah. Luar biasa. Oke, itu tadi 3 metode perawatan dari luar ya. Sekarang gimana soal pendekatan dari dalam? Sumber kita kayaknya nekenin banget pentingnya pencegahan lewat makanan. Betul, betul sekali. Menurut pengalaman beliau nih, 50 tahun itu kan waktu yang lama ya. Pencegahan itu seringkali lebih efektif daripada pengobatan. Beliau amati pola makan pasien-pasiennya. Yang kulitnya tetap bersih dari bintik penuaan meskipun usianya nambah, itu ternyata ada pola makannya. Ada 3 makanan nih yang beliau soroti secara khusus. Wah, apa aja tuh jadi penasaran. Yang pertama, bayam. Nah, bayam ini kan kaya zat besi ya, terus ada vitamin A dan C juga. Kombinasi ini, menurut beliau, bisa bantu hambat produksi melanin yang berlebihan. Plus, klorofilnya itu bagus juga buat kesehatan sel kulit katanya. Cara makannya gimana? Apa harus tiap hari? Sarannya sih sekitar 3 kali seminggu cukup. Direbusnya sebentar aja, jangan lama-lama, biar nutrisinya nggak hilang. Terus, lebih bagus lagi kalau makannya pakai sedikit minyak zaitun. Katanya sih biar penyerapan vitamin A sama E-nya lebih bagus, kan larut lemak ya. Oke, bayam. Yang kedua apa? Kedua, wortel. Nah, ini mungkin udah banyak yang tahu ya bagus buat mata, tapi ternyata buat kulit juga bagus banget. Beta-karoten di wortel itu diubah jadi vitamin A di tubuh kita. Nah, vitamin A ini penting banget buat cegah bintik penuaan. Menariknya nih,
Dokter Budi bilang beta-karoten ini fungsinya kayak tabir surya dari dalam, jadi ngasih perlindungan alami sedikit gitu. Wah, tabir surya dari dalam keren juga ya. Seberapa banyak makannya? Cukup satu wortel kecil aja sehari. Idealnya dimakan sama sedikit minyak, atau ya dibikin jus. Beliau bahkan cerita, istrinya sendiri, usianya 75 tahun, itu bintik penuaannya minim banget. Katanya sih gara-gara rutin minum jus wortel tiap hari selama 20 tahun. Wah, 20 tahun. Konsisten banget ya. Nah, yang ketiga, kacang kenari atau walnut. Ini sumber omega-3 sama vitamin E yang bagus banget. Omega-3 itu bantu ngurangin peradangan di kulit. Kalau vitamin E, dia nguatin sel kulit. Intinya, kalau kulit sehat dan nggak meradang, produksi melaninnya juga cenderung nggak berlebihan. Berapa banyak makannya? Apa segenggam gitu? Sarannya, cukup 5-6 butir aja tiap pagi. Tapi ya hati-hati juga sama kalorinya ya. Jangan kebanyakan nanti malah nambah berat badan. Ada pasiennya juga, Ibu Andi Kurniawan. Bintiknya itu katanya memudar banget setelah 6 bulan rutin makan kenari ini. Dan beliau ngerasa ini lebih ekonomis lah daripada bolak-balik ke klinik. Dan kayaknya kalau dikonsumsi bareng-bareng gitu efeknya lebih bagus ya. Bayam, wortel, kenari ini. Ya, beliau mengamati begitu. Jadi, makan sedikit-sedikit dari ketiganya secara rutin, itu hasilnya cenderung lebih oke. Bahkan ada klaim dari penelitian yang beliau kutip, katanya kombinasi kenari sama wortel itu bisa ningkatin efek pencegahan bintik penuaan sampai 3 kali lipat. Wow. Jadi ya kuncinya itu variasi sama rutinitas gitu. Baik-baik. Makanan udah nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang kayaknya paling fundamental ya menurut sumber kita. Ada 2 hal yang beliau ulang-ulang terus sebagai kunci utama perawatan kulit, terutama buat mencegah penuaan dini dan bintik-bintik ini. Benar sekali. Ini nih pondasinya. Dasar yang sering banget dilupain orang, padahal penting banget, yaitu melembabkan kulit secara teratur dan melindungi kulit dari sinar matahari. Tanpa kompromi. Ini 2 pilar utama pokoknya dari pengalaman beliau. Kenapa sih melembabkan kulit itu jadi sepenting itu menurut beliau? Apa hubungannya sama bintik penuaan? Logikanya sebenarnya simple. Kulit kita kan kalau makin tua, cenderung makin kering ya. Nah, kulit yang kering itu permukaannya lebih rapuh. Gampang retak-retak halus gitu, mikroskopis. Retakan ini jadi kayak pintu masuk buat iritan dari luar. Bisa bikin peradangan kecil, nah ujung-ujungnya bisa micu produksi melanin. Oh, jadi gitu ya alurnya. Iya, makanya jaga kulit tetap lembab itu kayak langkah pertahanan dasar, biar skin barrier-nya kuat. Kuncinya, kata beliau, ada di waktu pemakaian pelembab. Beliau nyaranin banget pakai pelembab itu dalam 3 menit setelah cuci muka atau mandi. 3 menit, kenapa harus secepat itu? Pas kulit masih agak lembab gitu, daya serapnya lagi optimal banget. Makanya disebut 3 menit emas. Produknya nggak harus yang mahal-mahal kok. Pakai minyak zaitun beberapa tetes aja di area bintik udah bagus. Atau bahkan Vaseline, dioles tebel pas malam hari, itu efektif banget katanya. Cuma ya siapin handuk buat ngelindungin bantal aja. Oke, 3 menit emas ya, dicatat. Lalu pilar kedua, pelindung matahari atau sunscreen. Ini kayaknya udah sering banget kita dengar ya. Tapi apa nih penekanan khusus dari dokter yang udah 50 tahun pengalaman ini? Penekanannya itu pada konsistensi sama pemahaman yang benar. Sinar UV matahari itu musuh utama kulit kalau soal penuaan dan bintik hitam. Itu pemicu nomor 1 produksi melanin berlebih. Jadi pakai pelindung matahari itu ya langkah pertahanan paling depan, wajib. Beliau saranin pakai SPF minimal 30. SPF itu kan Sun Protection Factor ya, tingkat perlindungan dari sinar UVB. Olesinnya seberapa banyak? Secukupnya aja, kira-kira seukuran koin 500 perak lah buat wajah. Terus, yang penting lagi, diulang tiap 2-3 jam. Apalagi kalau kita banyak di luar ruangan atau keringetan. Nah, yang sering salah kaprah nih, dan ini beliau luruskan banget. Pakai sunscreen itu wajib tiap hari. Titik. Tiap hari. Walaupun mendung atau di dalam rumah aja? Iya. Bukan cuma pas cuaca cerah atau mau ke pantai aja. Pas mendung, hujan, bahkan pas lagi musim dingin, sinar UV itu tetap ada loh. Apalagi sinar UVA. Dia bisa nembus awan, nembus kaca jendela juga. Ibunda beliau itu, yang usianya 93 tahun dan bintiknya minim banget, itu bukti nyata disiplin pakai sunscreen tiap hari, mau hujan mau panas. Beliau sampai punya kutipan bagus. Tabir surya itu bukan obat, tapi makanan kulit. Artinya, ya kebutuhan harian.
Makanan kulit ya. Oke, oke. Dan satu lagi, jangan lupain punggung tangan. Area ini sering banget kelewat, padahal sering kena matahari juga. Terus soal urutan pemakaian produk nih, ini sering bikin bingung juga kan? Pelembab dulu, atau serum dulu, atau sunscreen dulu. Ada tips dari beliau? Ada. Biar hasilnya optimal, apalagi kalau mau nambahin efek mencerahkan dari serum, urutannya gini kata beliau. Habis cuci muka, dalam 3 menit emas itu langsung pakai pelembab. Tunggu meresap sebentar. Kalau Anda pakai serum, misalnya serum vitamin C, katanya produk apotek yang terjangkau aja udah cukup kok buat bantu mencerahkan, nah pakai serumnya setelah pelembab. Setelah pelembab ya? Bukan sebelumnya? Iya, setelah pelembab. Biar kulitnya udah lembab dulu. Baru terakhir, langkah paling akhir, latisi semua dengan tabir surya. Urutan ini penting katanya, biar tiap produk bisa kerja maksimal sesuai fungsinya. 1. Pelembab. 2. Serum kalau pakai. 3. Tabir surya. Sip, sip. Jelas banget urutannya. Nah, dasar-dasar penting udah kita kupas nih. Sekarang, ada satu bagian bonus yang lumayan menarik dari sumber kita, yang menghubungkan kesehatan kulit dengan kesehatan otak, lewat latihan tangan. Gimana ceritanya ini? Ya, ini temuan observasional yang menarik sih dari praktik beliau selama puluhan tahun. Ujung jari kita ini kan penuh banget sama saraf sensorik ya, yang nyambung langsung ke otak. Jadi, waktu kita aktif menggerakkan jari-jari, itu sama aja kayak ngasih stimulasi ke otak. Nah, beliau amati nih, pasien-pasien yang tangannya sering aktif dipakai, entah karena pekerjaan atau hobi, kayak merajut, main musik gitu, itu cenderung punya bintik penuaan di tangan mereka lebih sedikit. Dan secara anekdotal ya, katanya sih, risiko demensianya juga lebih rendah. Jadi kayak ada kaitan gitu antara aktivitas tangan, sirkulasi darah di tangan, stimulasi otak, sama kesehatan kulit tangan. Wah, menarik banget ya hubungannya. Latihannya kayak gimana tuh? Apa sulit? Enggak kok, gampang banget. Bisa dilakuin sambil nonton TV atau pas lagi santai. Pertama, sentuhin ujung jempol ke ujung jari-jari lain secara bergantian. Jadi, jempol ke telunjuk, jempol ke tengah, ke manis, ke kelingking. Ulangi beberapa kali, terus coba percepat temponya. Oke, sentuhan jari terus? Tangan cepat-cepat sampai terasa hangat. Nah, pas udah hangat, tempelin telapak tangan itu ke area wajah atau tangan yang ada bintiknya. Kayak ngasih kehangatan gitu. Ketiga, kaitin jari-jari kedua tangan, terus putar pergelangan tangannya melingkar. 10 kali searah jarum jam, 10 kali berlawanan arah. Udah gitu aja. Lakuin rutin, mungkin 5 menit pagi sama 5 menit sore. Kuncinya yaitu lagi, konsistensi. Ada tips tambahan juga. Habis latihan, cuci tangan pakai air hangat, terus langsung pakai pelembab tangan. Ini bantu juga buat ngatasin bintik di punggung tangan. Jadi dapat manfaat ganda. Manfaatnya jadi banyak ya. Kulit tangan, otak, sendi juga mungkin. Iya, beliau bilang ini juga bisa bantu jaga kelenturan sendi jari dan fungsi kognitif. Dokter Budi sendiri usianya 75 tahun, ngaku rutin lakuin ini tiap pagi. Merasa ingatannya masih bagus dan tangannya minim bintik katanya. Hana bisa saling nyambung gitu efeknya. Oke deh kalau gitu mari kita coba rangkum ya intisari dari pembahasan kita hari ini. Berdasarkan pengalaman 50 tahun Dr. Budi Susanto buat ngatasin bintik penuaan dari rumah. Siap. Jadi ada 4 pilar utama nih yang bisa kita pegang. Pertama, coba deh perawatan topikal alami. Pilih aja yang cocok buat kulit Anda, bisa masker lemon madu, masker kacang hijau, atau pijat kulit pisang tadi. Lakuin rutin ya, 2-3 kali seminggu. Oke, perawatan dari luar. Kedua, perkuat pertahanan dari dalam. Masukin makanan kaya antioksidan kayak bayam, wortel, sama kacang kenari ke menu harian Anda. Makanan sehat. Ketiga, nah ini yang paling dasar, jangan pernah abaikan fondasi utama. Selalu pakai pelembab habis bersih-bersih kulit, dan lindungi kulit dari matahari setiap hari pakai tabir surya SPF 30 ke atas. Wajib. Pelembab dan sunscreen ya. Keempat, ini bonusnya. Pertimbangkan latihan tangan sederhana tadi. Buat kesehatan kulit tangan sekaligus stimulasi otak. Nggak ada salahnya dicoba kan? Dan kunci dari semuanya ini yang diulang-ulang terus sama sumber kita apa tadi? Konsistensi, sabar dan tekun. Hasilnya mungkin nggak instan kayak sulap ya. Bintik itu kan terbentuknya juga lama. Tapi kalau kita telaten, bisanya maskeran rutin, pakai sunscreen tiap hari, perubahan itu bisa kok terlihat mungkin dalam beberapa minggu atau sebulan, tergantung kondisi masing-masing. Sip.
Tapi penting juga nih buat dicatat disclaimer dari sumbernya ya. Oh iya, betul. Informasi ini kan sifatnya umum ya. Hasil di tiap orang bisa beda-beda. Jadi kalau pas nyoba terus malah iritasi atau kondisinya kok malah memburuk, ya segera hentikan pemakaiannya. Terus, sebaiknya konsultasi ke dokter kulit. Dan satu lagi peringatan keamanan yang penting banget. Meskipun bintik penuaan ini umumnya jinak, kita tetap harus waspada ya sama perubahan di kulit kita. Betul. Kalau ada bintik yang tiba-tiba berubah bentuknya, ukurannya, atau warnanya jadi aneh, cepet banget perubahannya, atau mungkin jadi gatel, nyeri, sampai berdarah, nah itu jangan ditunda-tunda. Harus segera ke dokter ya. Harus. Segera periksa ke dokter kulit. Buat mastiin itu bukan kondisi yang lebih serius, misalnya kanker kulit. Jangan dianggap remeh. Oke, pemeriksaan profesional tetap jadi pegangan utama ya untuk diagnosis pasti. Tepat sekali. Baik, semoga pembahasan mendalam kita kali ini ngasih perspektif baru ya buat Anda semua. Dan tentunya langkah-langkah praktis yang mungkin bisa dicoba di rumah. Harapannya sih kita semua bisa punya kulit yang sehat dan bisa menikmati pertambahan usia dengan lebih nyaman dan percaya diri. Ya, betul. Dan mungkin sebagai penutup ya, sekedar bahan renungan aja nih buat Anda di rumah. Setelah kita dengerin tadi gimana kebiasaan sehari-hari dari makanan, cara ngerawat kulit, sampai gerakan tangan aja ternyata bisa ngaruh ke kesehatan kulit kita, coba deh pikirin, ada nggak ya kebiasaan kecil lain dalam rutinitas Anda sehari-hari yang mungkin tanpa Anda sadari ikut berkontribusi ke kondisi kulit Anda sekarang? Entah itu efeknya positif atau mungkin malah negatif. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut mungkin.